Shalom, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa tatap muka. Itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga di pada pagi hari ini kita masih dibanguni dengan sehat walafiat. Dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari terlebih dahulu kita akan mengucap syukur kepada Bapa kita di sorga. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan, di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Baik juga Bapa, sebentar lagi Bapa kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Kami percaya Bapa Engkau berkata-kata dalam hati kami, Engkau membukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul Tuhan kami bisa melakukannya dan taat dan setia seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengaku banyak kekurangan kelemahan kami dalam pemikiran kami, tingkah laku kami sehari-hari Tuhan. Tapi kami percaya Bapa Engkau tetap menopang kami, mengelurkan tangan-Mu, memenuhi kami dengan tuntunan Roh-Mu, sehingga betul-betul Roh-Mu menyertai, mengajari, membimbing, menopang sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita juga akan membaca sebagian firman Tuhan untuk mengingatkan kita supaya kita jangan lambai, supaya jangan hanyut, supaya jangan terbawa arus oleh dunia ini, tapi betul-betul kita mempertahankan kebenaran firman kebenaran, di mana kita mengimani adalah Alkitab yang kita percayai. Mari kita buka Alkitab kita, lakukan, taati dengan setia, supaya kita jangan sia-sia, di mana Tuhan sudah menjanjikan kepada kita adalah kita ini generasi penerus, adalah menjadi ahli waris pemilik kerajaan sorga. Walaupun mungkin pada saat ini Bapak Saudaraku kita masih hidup di dalam dunia, tapi kita bukanlah anak-anak dunia, tapi kita adalah anak-anak kerajaan sorga, karena kita sudah dibayar dengan lunas dengan darah anak domba. Dari itu Bapak Saudaraku, harus kita mengikuti seturut dengan petunjuk, supaya jangan sia-sia pengorbanan Tuhan Yesus tahun 2000 lalu datang ke dunia ini untuk menuntun, mengajari, membimbing kita segala cara dibuat untuk perumpamaan-perumpamaan supaya kita nangkap, supaya kita bisa melakukannya dengan taat dan setia. Bahkan dia rela untuk mengorbankan dirinya, bahkan dia berkorban untuk kita dengan darah tetes terakhir untuk memperjuangkan kita. Dari itu Bapak Saudaraku, jangan kita sia-siakan, jangan kita sia-siakan pengorbanan Tuhan, di mana dia sudah mengorbankan dirinya tahun 2000 lalu. Jadi jika kita kembali kepada firman Tuhan, tentu Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita betul-betul menjadi milik kepunyaannya. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita baca firman-firman kebenaran, di mana Tuhan Yesus mengajari dengan perantaran dengan Rasul Paulus, di mana kita melihat di 2 Timotius 3 ayat 10 dimulai. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Jadi di sini kita melihat Bapak Saudaraku, anak-anak Tuhan tidak cengeng. Anak-anak Tuhan harus tahan uji. Anak-anak Tuhan harus kuat mental. Jika tidak demikian, bukanlah anak-anak Tuhan.
Karena apa? Karena jika kita mengatakan orang Kristen itu adalah pengikut Kristus, jika kita pengikut Kristus, harus kita tanggalkan kedagingan kita supaya kita bisa melakukannya dengan taat dan setia. Jika kita tidak mau menanggalkan kedagingan kita, hawa nafsu kita, tentu kita gugur di perjalanan. Jadi kita melihat bangsa pilihan di mana itu hari yang berangkat dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, semuanya gugur di perjalanan. Yang selamat adalah Yosua dengan Kaleb. Kenapa? Karena tidak tahan dengan goda-godaan. Kita melihat bagaimana dia ingat tetap di tanah Mesir, di sana banyak makanan. Jadi di perjalanan, walaupun Tuhan memberi makanan manna, baik juga burung puyuh, tapi tidak bersyukur, bersungut terus, sehingga gugur di perjalanan. Tapi yang selamat hanya lahir di perjalanan, baik juga Yosua dan Kaleb. Kenapa seperti itu Bapak Saudaraku? Kenyataan, bahkan juga zaman-zaman akhir ini banyak orang mengatakan saya ini orang Kristen pengikut Kristus, tapi tidak mengikuti pesan, tidak mengikuti jejak, tidak mengikuti prosedur, tidak mengikuti seturut dengan ajaran-ajaran Tuhan. Jadi apakah kita itu memang betul-betul menjadi orang Kristen? Jika memang betul-betul kita itu menjadi orang Kristen, tentu kita mengikuti jejaknya, mengikuti peraturan, mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Ternyata pada saat ini Bapak Saudaraku, banyak kita sudah menyerong, banyak kita mengikuti ajaran-ajaran manusia, banyak kita mengikuti ajaran-ajaran kebenaran diri sendiri. Jadi ini Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman kebenaran, supaya jangan kita lari dari jalur, supaya jangan kita lari dan keluar dari rel, tapi betul-betul kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini kita melihat 2 Timotius 3 ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, penderitaanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi di sini Rasul Paulus mengatakan kepada kita, tapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonia dan di Lastari. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi di sini kita melihat Bapak Saudaraku, Rasul Paulus penderitaan demi penderitaan untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dia awalnya dia Saudaraku pembunuh orang Kristen, tapi ketika dia bertobat, ketika dia kembali kepada firman kebenaran, dia berjuang, dia banyak tantangan, banyak penderitaan yang dialaminya Bapak Saudaraku. Jadi kita juga menjadi anak-anak Tuhan, menjadi ahli waris, tentu kita akan mewarisi semua jejak Tuhan Yesus. Jadi ini semua Bapak Saudaraku tidak enak melakukannya, tidak enak mendapatkan ahli waris itu. Tapi banyak orang manusia saat ini, orang Kristen pada umumnya, kita melihat mengatakan sangat enak, kamu akan diberkati, kamu akan begini, kamu akan begini. Itu tawaran-tawaran manusia yang kita lihat akhir-akhir zaman ini. Padahal Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana seturut dengan kehendak Tuhan tidaklah demikian, tapi adalah penderitaan. Walaupun mungkin ada penderitaan Bapak Saudaraku, kita kuat. Karena apa? Karena ada roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sehari, ada menuntun membimbing kita, ada menopang kita. Jadi tidak kita akan tergelincir sampai ngeletak, tapi kita tergelincir untuk bangkit,
Jadi itulah kekuatan kita menjadi anak-anak Tuhan, walaupun kita tidak mengikuti aturan-aturan dunia, menikmati dunia ini, pesta pora dan berhuya-huya dan sebagainya. Tapi kita ini ada kesenangan istimewa, yaitu datang dari Tuhan Yesus, di mana roh Tuhan bekerja dalam tubuh kita, dalam roh kita, supaya kita ini bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita hanya ikut-ikutan saja, jika kita hanya mengatakan saya ini orang Kristen, tapi tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, Kristen itu adalah pengikut Yesus, kita tidak mengikuti jejak Tuhan Yesus, tentu kita tidak akan tahan, tentu kita akan digoda, sehingga kita akan mundur dari peredaran. Karena apa? Karena kita tidak akan mampu, kita tidak akan kuat jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, jika kita hanya mengandalkan kepintaran kita, jika kita mengandalkan kesuksesan kita. Makanya banyak orang-orang percaya pada saat ini melakukan kebenaran diri sendiri karena tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Saudaraku, sehingga membuat kebenaran diri sendiri. Jadi Bapak Saudaraku, marilah bukalah hati kita, sadarlah kita siapa kita sebenarnya, supaya kita jangan diombang-ambingkan dunia ini, supaya kita jangan diobrak-abrik oleh dunia ini, supaya kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan kita mengatakan saya ini orang Kristen, saya ini sudah percaya, saya ini anak-anak Tuhan. Jika kita demikian Bapak Ibu Saudaraku, tentu ada buahnya, tentu ada kenyataannya, tidak sama seperti dunia ini Saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat pada saat ini tidak tahu manakah anak Tuhan, manakah itu anak dunia. Hampir sama. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita bangun iman percaya kita kembali kepada firman kebenaran, supaya kita jangan terbawa arus oleh dunia ini. Jika kita dibawa arus oleh dunia ini Bapak Saudaraku, kemanakah kita dibawanya? Tentu kita tidak akan mendapatkan jati diri kita kembali. Tentu kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu kembali. Karena apa? Karena kita sudah jauh di bawah arus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mumpung belum kita hanyut jauh Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada firman kebenaran selagi kita masih diberikan kesempatan buat kita. Jadi jangan kita sia-siakan kesempatan ini Bapak Saudaraku, supaya kita betul-betul mendapatkan janji-janji Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Jika kita tidak kembali kepada firman kebenaran Bapak Saudaraku, tentu kita tidak lagi tahu kemana arah tujuan kita. Karena semua baik semua menurut manusia baik. Tidak ada menurut manusia tidak baik, semua baik. Nah, jadi makanya dunia mengatakan tidak satu jalan ke Yerusalem, tidak satu jalan ke Yerusalem, tapi manusia mengatakan banyak. Tapi memang betul, ke Yerusalem memang banyak, tapi ke sorga hanya satu menurut firman kebenaran yang kita imani. Jadi ini Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman kebenaran, siapakah yang menuntun kita? Siapakah yang membawa kita? Siapakah menunjuk petunjuk jalan kepada kita? Jadi kita melihat manusia tidak pernah jumpa dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa manusia menuntun kita? Tentu tidak bisa manusia menuntun kita. Tidak bisa teman-teman kita menuntun kita, tidak bisa keluarga kita menuntun kita, tidak bisa orang tua kita, tidak bisa anak-anak kita, tidak bisa istri suami kita menuntun kita, tapi kita, diri kita sendiri. Mari kembali kepada firman kebenaran. Jika kita membaca firman Tuhan ini dengan taat dan setia, mengimani dan mempraktekkan firman Tuhan ini, kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus, dimateraikan dengan roh kita sebagai jaminan menjadi milik Allah.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita membaca firman Tuhan ini dengan logika kita, dengan akal pikiran kita, tentu kita tidak akan ketemu, tidak akan dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan ini. Kita hanya mengetahui, sama seperti ahli-ahli Taurat. Dia mengerti semua Alkitab, dia semua mengerti tentang Alkitab, tapi dia tidak taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, bukan hanya kita mengerti tentang Alkitab ini, tapi kita taat untuk melakukannya. Uji firman Tuhan ini apakah benar atau tidak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kembali kepada firman Tuhan. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada firman supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Di sini katanya ayat 12 mengatakan kepada kita Bapak Saudaraku, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagi semua orang yang mau hidup beribadah dengan bersama-sama Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, semua akan menderita. Jadi tidaklah seperti dunia, kamu akan berkati berlimpah-limpah, kamu akan begini, kamu akan begini, kamu akan begini. Itu ajaran-ajaran manusia, bukan ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan. Jika kita melihat ajaran-ajaran Tuhan, kita melihat bagaimana Yohanes 14 ayat 12 mengatakan kepada kita, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih daripada itu engkau lakukan, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi itu pesan Tuhan Yesus kepada kita Bapak Saudaraku. Jadi jelas di sini katanya tadi mengatakan kepada kita, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi jika kita tidak siap dianiaya, tentu kita membuat kebenaran diri sendiri. Makanya banyak kita orang Kristen mengubah firman Tuhan ini, mencari firman-firman berkat, mencari firman-firman menyenangkan daging, sama seperti gimana bangsa yang berangkat ke tanah Kanaan, bangsa pilihan. Jadi kita melihat situ karena bersungut-sungut di perjalanan sehingga dia mati dipagut ular, mati macam-macam di jalanan, sehingga yang selamat Joshua dengan Kaleb. Kenapa seperti itu Saudaraku? Karena manusia memang begitu, sangat keras hatinya, tidak mau melakukan seturut dengan perintah-perintah Allah. Jadi ini kembali kepada diri kita sendiri Bapak Saudaraku. Apakah kita mau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah memang kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia? Jadi itu Tuhan tidak memaksa kita. Tuhan memberi pada kita contoh-contoh, memberi kita jalan, memberi kita perumpamaan supaya kita kembali kepada firman-firman-Nya, firman kebenaran. Karena Tuhan ingin kita semuanya mendapatkan kehidupan yang kekal. Satupun Tuhan tidak ingin kita binasa, melainkan kita semua beroleh hidup yang kekal. Jadi itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, sehingga dia mau menderita, disiksa, dihina, dicambuk, disalibkan, bahkan sampai tetes terakhir dia akhiri, sehingga dia meninggalkan dunia ini Bapak Saudaraku. Jadi ini jangan kita sia-siakan, jangan kita itu menganggap itu sepele, bagaimana penderitaan Tuhan Yesus untuk dosa kita Bapak Saudaraku. Jadi jika kita tidak mengindahkannya, sehingga kita akan hanyut oleh dunia ini jika kita tidak mau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Makanya jelas firman Tuhan di sini Bapak Saudaraku yang kita baca tadi, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu dan kita ulangi ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan.
Jadi sini Bapak Saudaraku, kita melihat akhir-akhir zaman ini Bapak Saudaraku, orang jahat semakin jahat, jadi bahkan menyesatkan. Jadi ini kenyataan kita melihat akhir-akhir zaman ini Saudaraku. Jadi kita jangan terbawa arus, jangan kita ini hanyut oleh karena situasi, karena lingkungan kita. Kita harus perjuangkan jati diri kita, siapa kita sebenarnya. Jangan kita terombang-ambing, jangan kita melihat oh pendeta sana pun begitunya, si anu pun begitunya, itu pun begitunya, si A pun begitunya. Jangan kita terombang-ambing oleh dunia ini. Kita harus ada prinsip. Prinsip kita adalah mati untuk Kristus, hidup untuk Kristus. Jadi kita mati atau hidup adalah untuk Kristus. Jadi kita harus mengerti siapa kita sebenarnya, bahwa kita ini bukan untuk dunia, kita ini untuk kerajaan sorga. Jadi kita tidaklah sama seperti orang-orang dunia, kita harus tampil beda. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus kembali kepada firman Tuhan supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tentu kita tidak tahu jalan-jalannya Tuhan, bagaimana seharusnya langkah jalan kita. Jika kita hanya ikut-ikutan saja, tentu kita mengikuti seturut dengan aturan-aturan manusia. Aturan-aturan manusia tentu mencari kesenangan. Gak ada manusia yang mencari kesusahan, tidak ada itu. Rata-rata manusia saat ini mencari kesenangan, mencari kesuksesan, mencari kenyamanan, menyenangkan daging. Itu rata-rata manusia. Tapi jika kita memang menjalankan kebenaran firman Tuhan, harus kita tahu diri siapa kita sebenarnya. Jadi jangan kita terikut-ikut oleh dunia ini. Ayat 13 mengatakan kepada kita, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi kita harus mengingat. Rasul Paulus mengatakan kepada kita harus mengingat apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita itu jangan nanti hilang jejak. Jika kita mengikuti arus dunia ini, tentu kita hilang jejak untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga kita mengatakan sudahlah, tenang saja, yang penting kamu beribadah, yang penting kamu percaya. Jadi Bapak Saudaraku, tidak cukup beribadah saja, tidak cukup hanya percaya saja. Jika kita tidak bertindak, itu tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Upama saja Bapak Saudaraku, jika kita ingin sesuatu, jika kita ingin sesuatu, umpama saja kita ingin berjalan-jalan ke Brastagi, uang kita banyak, banyak uang kita, sehingga kita berpikir Brastagi itu gampang lah itu. Tapi kita tidak beraksi, kita tidak bertindak, kita diam-diam aja di rumah. Kita mengatakan saya akan nikmati alam Brastagi, saya akan bersenang-senang di sana, saya akan menikmati bagaimana dinginnya di sana, sejuk kali di sana. Kita mengatakan, tapi kita tinggal di rumah saja karena menganggap kita akan tiba di sana karena uang kita banyak. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, walaupun mungkin banyak uang kita, walaupun tempat tidur kita uang semua, Saudaraku, jika kita tidak bertindak, kita tidak akan tiba di Brastagi, Bapak Saudaraku. Tidak. Jadi ada aksi kita. Tidak cukup hanya kita percaya saja, saya pasti sampai di Brastagi, jika kita tidak bertindak walaupun ada uang kita, Bapak Saudaraku. Jadi kita harus bertindak, kita harus berangkat dari rumah, mengambil kendaraan menuju Brastagi, sehingga kita tiba di rumah di
Brastagi Bapak Saudaraku. Jadi kita juga hidup di dalam dunia ini Saudaraku sama seperti itu. Jangan kita mengatakan saya sudah selamat, saya ini sudah orang Kristen, saya ini orang percaya, tapi tidak melakukan firman-firman kebenaran. Sebab Saudaraku, bagaimana kita tahu jalan-jalannya Tuhan, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan, bagaimana kita tahu hati Tuhan Bapak Saudaraku, jika kita tidak membaca firman-Nya, jika kita tidak membaca suratnya, tentu kita tidak tahu Bapak Saudaraku. Jadi itu Bapak Saudaraku, mari kita baca suratnya supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, apa kehendak Tuhan kita hidup dalam dunia ini. Jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tentu kita melakukan seturut dengan kehendak kita. Bahkan kita akan mengatur-ngatur Tuhan. Seringkali kita Bapak Saudaraku memerintah Tuhan. Memangnya kita ini siapa Bapak Saudaraku, sehingga kita perintah-perintah Tuhan itu, sehingga kita atur-atur Tuhan itu. Tuhan begini-begini, Tuhan begini-begini, Tuhan begini-begini, Tuhan begini-begini. Memangnya kita siapa Saudaraku? Kadang kita tidak menyadarinya. Kita ini siapa sehingga kita perintah-perintah Tuhan itu. Jadi Bapak Saudaraku, sadarlah kita siapa kita sebenarnya. Kita ini harga debu pun tidak Bapak Saudaraku, tapi kita berharga di mata Tuhan jika kita mau taat dan setia melakukan firman-firman kebenaran, dan kita bersyukur dengan rendah hati kepada Tuhan. Kita sangat berharga, sama seperti kita melihat Nuh Bapak Saudaraku, sama kita melihat Bapak Abraham Saudaraku, dia taat saja. Kenapa? Apapun yang difirmankan Tuhan kepada dia, dia taat, tidak pernah membangkang, tidak berpikir dia bagaimana ya Tuhan ini, dia berikan pekerjaan seperti ini, apanya maksud Tuhan ini. Dia tidak berpikir begitu Saudaraku, dia taat saja, siap Tuhan, dia mengatakan seperti itu. Jadi semuanya kita melihat bagaimana Bapak Abraham, baik juga Nuh, Nabi Nuh, dia menyenangkan hati Tuhan sehingga dia terpilih. Bagaimana anak menjadi anak, kita melihat bagaimana Bapak Abraham adalah sahabat Tuhan, akrab. Kenapa? Karena Abraham melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan tantangan ujian-ujian yang diberikan Tuhan kepada Abraham, dia siap semua. Kita masih belum seperti Bapak Abraham. Ujian yang kita lakukan pada saat ini, kita hanya diberi kepercayaan, taat dan setia. Itu saja kita tidak mau, itu saja kita berbanyak dalih, baik alasan dan sebagainya. Jadi kemana arah tujuan kita Bapak Saudaraku? Jelas kita melihat Bapak Abraham, Bapak orang percaya, tapi namun kita tidak mau melakukan seturut dengan Bapak Abraham. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kemanakah tujuan kita? Jadi ini Bapak Saudaraku, selagi kita masih diberikan kesempatan, mari kita koreksi diri kita supaya kita nanti jangan ada penyesalan. Ini adalah firman-firman kebenaran seturut dengan Alkitab yang kita baca, bukan dari diri saya sendiri Saudaraku. Karena firman Tuhan yang saya bacakan ini bukan dari diri saya sendiri, tapi ada Roh Tuhan yang bekerja dalam diri saya ini, itu yang bergejolak, itu yang berapi-api, sehingga saya bacakan, sehingga saya lontarkan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saling mengingatkan satu dan lain supaya nanti kita bersama-sama mendapatkan kehidupan yang kekal itu Bapak Saudaraku. Sehingga saya buat ini setiap pagi, renungan demi renungan. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi itu semua Bapak Saudaraku yang sampaikan itu adalah firman kebenaran. Jadi kita melihat ayat 14 mengatakan kepada kita Bapak Saudaraku, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun
engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, ingatlah bahwa kita ini sudah mengatakan kita ini Kristen, artinya pengikut Kristus. Ingatlah, pengikut Kristus itu tidaklah enak, tidaklah seperti dunia mengatakan kita itu santai-santai saja menikmati dunia ini. Tapi kita itu, saudaraku, harus ada petunjuk. Harus kita berjalan seturut dengan firman Tuhan. Harus kita berjalan seturut dengan rel yang diberikan Tuhan kepada kita. Tidak bisa belok ke kiri ke kanan. Jadi ada jalur yang harus kita tempuh, Bapak Saudaraku, jika kita mengatakan anak-anak Tuhan. Jadi tidaklah sama seperti dunia, menikmati dunia ini, pesta pora dan sebagainya. Tapi kita itu ada petunjuk, ada tujuan kita. Jadi bukan tujuan kita hidup bersenang-senang di dunia ini, tapi tujuan kita adalah hidup mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi makanya di sini, saudaraku, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalehan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaannya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, setiap mengikut Kristus Yesus Juru Selamat kita, tentu kita ada beda, tidak sama seperti dunia ini, hitam putih. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah gampang. Jadi ada beda. Jadi kuncinya kita, jika kita mau bersenang-senang, ikut dunia. Tentu kita bersenang-senang menikmati dunia ini, menyenangkan daging kita, berpesta pora, memuaskan hawa nafsu kita. Bisa kita lakukan jika kita mengikut dunia. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sangat banyak manusia mengikuti aturan-aturan dunia. Karena apa? Karena aturan-aturan dunia memang menikmati dunia ini seenak-enaknya, pesta pora, bersura-hura, bersenang-senang dan sebagainya. Tapi jika kita mengikuti jejak Tuhan Yesus, ada penderitaan, ada tantangan, pikul salib, ikut Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, makanya tidak seberapa orang Kristen taat dan setia melakukan firman Tuhan. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena berat tantangan yang kita hadapi. Banyak orang Kristen saat ini semi, seakan-akan dia di dalam Tuhan, tapi bukan di dalam Tuhan. Banyak saat ini Bapak Saudaraku memanfaatkan kenyamanan. Kita melihat orang Kristen, bahkan di dalamnya bukan orang Kristen. Kenapa saudaraku? Karena jika kita memang betul-betul mengatakan orang Kristen, mengikut Kristus, dalamnya juga seperti Kristus, ada lemah lembut, penuh kesabaran. Ternyata Bapak saudaraku, kita melihat saat ini hamba-hamba Tuhan juga Bapak Ibu saudaraku, saat ini kulitnya hanya mengatakan saya ini Kristen, pengikut Kristus. Kebanyakan demikian Bapak, bukan semua tapi kebanyakan. Kenapa saudaraku? Karena terikut arus dunia ini, terikut oleh tawaran-tawaran dunia ini. Ya, kenapa? Karena hamba Tuhan mengatakan, apa yang kau dapat dalam pelayananmu? Berapa mobilmu, berapa tanahmu, berapa inimu, berapa uangmu, berapa depositomu. Jadi berlumba-lumba demikian Bapak Saudaraku, bukan bagaimana jemaat yang ditepikir yang susah melarat, mana iman percayaannya. Apakah kita memang sudah memperhatikan itu semua? Tapi banyak
seperti kami ini saudaraku, banyak untuk membebaskan, menyenangkan diri sendiri, mencari kenyamanan sendiri, Bapak Saudaraku, tidak mau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus menderita untuk mencari domba-domba yang hilang, tinggalkannya yang 199 saudaraku demi mencari yang domba yang hilang satu, saudaraku. Jadi sekarang tidak seberapa seperti itu, cari domba-domba yang gemuk untuk diperas susunya. Nah, jadi Bapak Saudaraku yang saya kasihi, beginilah akhir-akhir zaman ini. Jadi jangan kita terhanyut oleh harus dunia saat ini. Marilah kita kembali kepada firman-firman kebenaran, walaupun itu menyakitkan daging. Tidak ada pilihan lain jika kita memang mau mengikuti Kristus Yesus, kita sebagai orang-orang Kristen. Jika kita tidak mau menanggalkan kedagingan kita, berarti kita belum sama seperti Kristus. Firman Tuhan mengatakan, jika engkau percaya kepadaku, engkau harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus tidaklah gampang. Orang Kristen KTP si gampang, organisasi si gampang, menjadi orang Kristen organisasi si gampang. Itu hanya wadah. Gereja itu adalah wadah. Menjadi anggota gereja itu sebagai orang Kristen itu gampang. Karena apa? Karena jika kita sudah mendaftar mengikuti persyaratan-persyaratan semua, kita sudah menganggap menjadi anggota gereja. Tapi menjadi anak-anak Tuhan itu tidaklah gampang. Ada syarat, ada harus yang kita ikuti jika kita memang menjadi anak-anak Tuhan sebenarnya. Jadi banyak saat ini mengaku menjadi anak Tuhan, tapi belum melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ini Bapak Saudaraku, bukan saya menghakimi, tapi ini mengingatkan kita, karena Tuhan sangat mengasihi saya. Saya juga mengasihi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di mana saja di dalam nama Tuhan Yesus. Dari itu saya membagikan firman-firman kebenaran di mana Tuhan taruh dalam hati saya ini, sehingga itu saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada saat ini. Karena Bapak Ibu Saudaraku, saya mengerti siapa saya ini. Saya ini harga debu pun tidak, harga sampah pun tidak, Bapak Saudaraku. Karena Bapak Ibu Saudaraku, lihatlah bagaimana saya ini tidak punya gelar, saya ini tidak punya titel, saya ini tidak punya sekolah, saya tidak mengerti akan teologi. Jadi bagaimana saya bisa mengajari Bapak Ibu Saudaraku? Itu tidak mungkin. Tapi saya mengingatkan di mana Tuhan yang menaruh kepada saya. Bukan dari diri saya sendiri, bukan. Kalau dari diri saya sendiri, tidak akan saya mau berkorban membagi firman-firman kebenaran setiap pagi. Itu kan satu kebodohan. Satu kebodohan kepada manusia mau membagi-bagi firman setiap pagi. Pengorbanan materi yang saya hadapi, padahal saya ini tidak bekerja mendapatkan uang, tapi saya berkorban untuk menyampaikan firman-firman kebenaran ini ke YouTube, ke Facebook, ke WA yang ada pada saya. Itu kan satu kebodohan. Tapi saya tidak melihat itu sih, saya tidak melihat cara dunia. Saya melihat bagaimana tuntunan Tuhan, di mana tahun 2006 semalam saya sudah divonis mati, tapi nyata Tuhan masih beri saya kesempatan hidup sampai saat ini. Jadi Bapak Saudaraku, pemberian Tuhan itu saya pergunakan untuk semua Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Memang saya hidup untuk saat ini, untuk semua orang Bapak Saudaraku, bukan untuk diri saya sendiri, bukan hanya untuk keluarga saya sendiri, bukan, tapi untuk banyak orang. Jadi itulah Bapak Saudaraku, sehingga saya buat renungan setiap pagi ini, walaupun firman-firman saya bagikan ini tidak mengena dalam hati, tapi itu adalah kebenaran. Itu adalah firman-firman yang tertulis di dalam Alkitab yang kita percayai. Jadi itu tidak seberapa
hamba-hamba Tuhan untuk melontarkannya, karena itu menyakitkan daging. Firman-firman saya lontarkan ini Bapak Saudaraku sangat menyiksa daging, tapi itu kebenaran. Karena apa? Karena itu firman-firman kebenaran dari Bapak Ibu saya, Bapak Ibu saudara saya yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya itu bukanlah kehendak saya, tapi semuanya itu karena Tuhan menaruh dalam hati saya sehingga saya bagikan. Jadi semangat terus kembali kepada firman, baca firman Tuhan, imani, lakukan, taati, setia, tentu kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan berkata-kata dalam hati kita bagaimana seturut dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan dengan akal kita, bukan dengan